Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin, karena berkat Tuhan selalu baru di tengah-tengah hidup kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Engkau juga selalu memberi kekuatan, penghiburan kepada kami, sehingga kami mampu melewati hari demi hari. Pagi ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menyejukkan, menenangkan, dan juga meneduhkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Damai sejahtera Allah tinggal di dalam hatimu. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi murid-murid, bagi umat, dan bagi seluruh orang yang percaya di dalam namanya adalah damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia ini katakan. Lalu damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tinggal di dalam hati kita. Dan damai sejahtera itulah yang menenangkan, menyejukkan, dan meneduhkan kita. Sehingga di tengah-tengah badai kehidupan, badai persoalan, kita masih memperoleh berkat Tuhan. Karena damai sejahtera Allah tinggal di hati kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tahun 2016, 2017, 2018, ada satu peristiwa yang sangat menghebohkan, yaitu seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu menghebohkan tentang seorang sosok nama, yaitu Ahok, yang sekarang boleh dipanggil nama dengan BTP, Basuki BTP ya, BTP, Basuki Cahayapurnama. Ini nama yang sangat menghebohkan sekali, bukan hanya di dalam Indonesia tapi di luar negeri juga. Kenapa Ahok jadi terkenal? Apakah karena imannya kepada Tuhan? Ahok terkenal bukan hanya karena imannya, tapi sesuatu yang sudah dia kerjakan. Ahok menjadi terkenal, banyak tim pendukung yang ingin menjadikan dia juga seorang gubernur di DKI, orang nomor 1 tahun 2017. Tapi ada banyak juga tantangan yang harus dihadapi. Sampai akhirnya dia masuk penjara di Makobrimob hampir kurang lebih 21 bulan. Dan ketika persoalan datang, badai datang, Ahok menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan akhirnya sesudah keluar dari Makobrimob, dia menjadi manusia yang baru. Manusia yang berbeda. Dia tidak melihat hukuman itu, cacian itu, lalu penghakiman itu sebagai sesuatu yang merugikan dirinya. Justru dia mendoakan orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang menghujatnya, dan dia mendoakan orang-orang yang sudah memasukkan dia ke dalam penjara. Ini loh yang dinamakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan beri membebaskan kita. Damai sejahtera yang tinggal di hati kita memerdekakan kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita membuat kita tidak gentar lagi, membuat kita tidak gelisah, membuat kita tidak khawatir, dan membuat kita tidak cemas. Tapi ada ketenangan batin kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari,
damai sejahtera Allah yang sudah tinggal di hati kita, yang sudah diberikannya bagi kita. Itu adalah damai sejahtera yang mendatangkan sukacita di dalam hidup. Jadi sepanjang perjalanan kita mengikut Tuhan, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Menghadapi persoalan hidup, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Menghadapi kesulitan hidup, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Menghadapi konflik, persoalan, perselisihan, kita juga membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera itulah yang memampukan kita untuk kita mampu menghadapi setiap persoalan dan kesulitan yang ada. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Hiduplah dalam ketenangan. Hiduplah dalam kesejukan. Karena damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan damai sejahteranya mendatangkan ketenangan di hatimu, di jiwamu, dan di pikiranmu. Karena damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera yang turun dari surga, datang dari surga, turun ke bumi untuk memenuhi hati dan jiwa kita. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan mulai hari ini, supaya hatimu dan pikiranmu tetap memperoleh ketenangan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Dan damai sejahtera yang Kau berikan tidak seperti yang dunia berikan. Kami tahu dunia ini menjanjikan banyak hal, tapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia juga akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tinggal dalam damai sejahtera-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, dan kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam ketenangan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Genapi semua yang dirancangkannya.